Sungai Siak bernama Sungai Jantan, terbentang indah sangat mempesona. Kami tunggu kedatangan tuan dan puan di Siak Seri Indrapura, Kota Istana. Siak, the truly Malay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Negeri 02 Kampung Dalam Siak, yang merupakan sekolah penggerak angkatan kedua, yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Ibu Darusna SPDMM. Perkenalkan, nama saya Salmi. Saya adalah guru yang mengajar di SD Negeri 02 Kampung Dalam Siak. Saya mengajar di kelas 4A. Kali ini saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas 4A. Nah, apakah sudah ada yang tahu apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah cara mengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Diferensiasi itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Diferensiasi konten artinya bagaimana kita menyesuaikan konten pembelajaran yang akan kita berikan dengan kesiapan belajar murid. Diferensiasi yang kedua yaitu diferensiasi proses, artinya bagaimana kita menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik. Apakah peserta didik lebih menyukai gaya belajar dengan visual, auditory, maupun kinestetik. Sedangkan diferensiasi produk adalah bagaimana kita memberikan tugas yang beragam kepada peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Apakah murid kita lebih menyukai bercerita, menggambar, bermain peran, membuat video, atau sebagainya. Demikianlah penjelasan pembelajaran terkait diferensiasi. Agar lebih jelasnya, yuk simak pembelajaran di kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat semua, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak ibu sehat semuanya dari ibu ya. Tepuk semangat. Oke, tepuk profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Siap belajar hari ini? Siap. Tepuk siap belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak ibu, sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Nah, untuk memimpin doa kali ini, ibu beri kesempatan kepada siswa atau siswi ibu yang datang lebih awal. Siapa dulu yang datang lebih awal? Awal. Silakan engkau memimpin doa. Sikap berdoa yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih. Untuk meningkatkan rasa
teman-teman kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kali ini lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Mutiara dan dibantu oleh Aiza sebagai operator untuk ini. Oke, silakan. Yang semangat ya, semuanya berdiri. Indonesia
semuanya hadir? Ada. Siapa yang tak hadir? Adik. Oh, Ari, kabarnya apa hari ini? Sakit. Oh, sakit. Jadi teman-teman kalian yang sakit, kita doakan semoga cepat Sembuh. Nah, anak-anak ibu, kita punya kesepakatan kelas, bukan? Iya. Nah, kita sepakati supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik. Masih ingat kesepakatan kelas 4A? Masih. Coba yang pertama siapa bisa? Ayo Aiza. Nomor 1. Selalu menjaga kebersihan kelas. Oke, pintar. Bagus. Nomor 2 siapa lagi? Iya, Mutiara. Disiplin dan tertib pada saat belajar. Oke, pintar. Yang ketiga. Ya, Hasna. Sopan dan santun kepada teman dan guru. Iya, bagus. Siapa lagi? Iya, Dava. Saling tolong menolong dan bekerja sama. Oke, yang terakhir. Iya. Menyelesaikan tugas dengan baik. Oke, pintar, tepuk tangan dulu. Anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ibu mau bertanya dulu sama kalian karena pertanyaan yang akan ibu tanyakan ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita akan melakukan percobaan. Kita minta Aiza, coba kamu pindah atau dorongkan mejanya. Nah, kenapa ya Ibu Pipi suruh Aiza dorong meja? Karena ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Nah, gerakan apa yang dilakukan oleh temanku tadi? Apa? Mendorong meja, iya. Jika didorong, apa yang terjadi pada mejanya, nak? Ya, pintar berpindah tempat. Jika mejanya, Aiza, tolong kembalikan lagi ke tempatnya. Itu gaya apa yang dilakukan Aiza? Iya, gaya tarik. Kita melihat Aiza mencoba mendorong dan menarik meja. Selanjutnya ibu mau bertanya lagi nih, biar kalian nanti paham. Oh, belajar kita tentang ini. Yang pertama, kalian pernah nggak melihat orang lomba tarik tambang? Pernah. Tarik tambang. Nah, ibu mau tanya nih, kalau ada lomba tarik tambang itu, kenapa ada yang menang dan ada yang kalah? Coba siapa yang mau jawab? Silakan dijawab. Karena tidak ada yang menarik akan menang. Kalah. Oh iya, berarti apa tadi? Kalau tarik tambang itu ada yang menang dan kalah. Jika dia menarik lebih kuat, maka dia akan menang. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu berikan ke kalian tadi dan percobaan yang sudah dilakukan oleh Aiza, maka hari ini kita belajarnya mengenai gaya di sekitar kita. Nah, kita akan belajar pada topik pertama yaitu pengaruh gaya terhadap benda, yaitu gaya apa? Gaya otot dan gaya gesek. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama melalui percobaan dan menyaksikan video pembelajaran, ibu harapkan nanti kamu dapat membandingkan penggunaan gaya dalam aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, nanti kita akan menyaksikan video pembelajarannya. Kemudian tujuan pembelajaran kedua, melalui pengamatan video, kamu semuanya dapat melakukan gaya otot, gaya gesek, dan memanfaatkan kedua gaya tersebut dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang ketiga adalah melalui percobaan. Nanti kalian akan melakukan percobaan langsung dan kamu dapat membuktikan sifat gaya gesek dalam membantu kegiatan manusia. Kita akan membuat kelompok belajar. Nah, tapi sebelum kita membuat kelompok belajar, ibu akan membuat kelompok belajar sesuai dengan gaya belajar kalian yang kalian sukai. Yang pertama ibu mau tanya dulu, anak-anak ibu yang suka belajar mendengar penjelasan ibu langsung dan berdiskusi dengan teman-teman kalian siapa? Ayo, tuntut. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 7 orang. Oke, ingat ya. Berarti 7 orang kelompok yang ibu namakan dengan kelompok auditory. Ingat ya, kelompok auditory. Nah, anak-anak ibu yang suka belajar kalau lihat video di Infokus, lihat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Ibu namai dengan kelompok visual. Ingat kelompok apa? Visual. Yang terakhir, anak-anak ibu yang kalau belajar sukanya praktek langsung, belajar di luar atau langsung melakukan percobaan. Ya, coba. Berapa orang? Oke, 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Itu Ibu namai dengan kelompok kinestetik. Oke, ada kelompok 3 kelompok tadi. Yang pertama kelompok apa? Auditory. Yang kedua? Visual. Yang ketiga? Kinestetik. Oke, kinestetik. Akan melakukan percobaan mengenai gaya otot secara bersama-sama. Kalian mana orang adu panco? Kita coba sama-sama ya. Pilih temannya. Siapa yang mau kemana siapa? Jadi kita lakukan sama-sama ya. Kita sama-sama. Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Kenapa ada yang menang dan ada yang kalah? Oke, yang menang lebih kuat. Tadi berarti otot kalian apa enggak? Keluar enggak pas dibantu? Makanya itu terjadi percobaan mengenai gaya apa tadi? Gaya apa nak? Gaya otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu doakan semoga anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Nah, kembali lagi belajar bersama Ibu Sami. Kali ini kita akan belajar pada bab 3, gaya di sekitar kita. Topik A, pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai gaya otot dan gaya gesek. Untuk mengetahui apa itu gaya, mari perhatikan gambar di samping ini. Apa yang dilakukan oleh kedua orang ini? Kedua orang ini sedang melakukan sesuatu terhadap benda. Coba perhatikan. Ada yang menarik dan ada yang mendorong. Nah, dari peristiwa di samping, kita dapat mengetahui pengertian gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Berikut adalah macam-macam gaya. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan oleh otot manusia atau hewan. Contoh gaya otot. 1. Saat kita melangkahkan kaki ke depan, kita menggunakan otot untuk membuat tubuh kita bergerak dan berpindah tempat. Kedua, pada saat kita makan, kita menggunakan gaya otot di rahang agar makanan yang kita makan menjadi lebih halus dan mudah ditelan. Yang ketiga, gaya otot pada hewan adalah saat kuda dimanfaatkan untuk menjadi alat transportasi yaitu delman. Gaya yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul gesek yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga anak-anak Ibu semua tetap bersemangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang telah kalian saksikan tadi, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu gaya? Oke, mempersilahkan. Gaya adalah Oke, betul? Jadi gaya itu apa? Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang bisa mempengaruhi suatu benda. Nah, tadi yang kalian lihat, yang Ibu praktekkan di video, gaya apa saja? Gaya apa? Gaya otot dan Oke, gaya otot dan juga gaya gesek. Pertanyaan breaking. Terima kasih. Benda besar, tangannya kecil, gigi bertaring, kukunya runcing, tak makan sayur, makannya daging. Kalau nggak mau, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu nama
Oke, bagus. Oke, tepuk tangan. Kemudian oke, ini gaya. Jelaskan ini gaya apa? Ini adalah gaya Motor. ini adalah gaya ini. Oke. Oke, bentar, tepuk tangan dulu. Silakan. Apa dong? Oke, gaya gesek. Tepuk tangan dulu. Ibu memberikan evaluasi, Ibu mau bertanya dulu nih pada anak-anak semuanya mengenai materi yang sudah kalian pelajari dari awal sampai ke sini. Kalian belajar apa tadi sama Ibu? Gaya tentang gaya. Gaya apa saja lah? Gaya otot, Gaya gesek. gesek. Oke, gaya otot tadi apa yang gaya otot? Gaya yang dikeluarkan oleh manusia kelewat. Iya, bagus, pintar. Kalau sedangkan gaya gesek apa tadi? Mau Pak, gaya gesek? Ya, bersentuhan antara dua benda. Oke, pintar. Nah, aku mau bertanya lagi nih. Apakah kalian senang belajar dengan Bu Simi hari ini? Senang. Kenapa senang? Ada Ya, karena ada ice breaking-nya. Apa lagi yang membuat kalian senang belajar sama Ibu? Ya, belajar dengan berkelompok. Terus apa lagi? Iya, memakai fokus. Berarti kalian senang belajar memakai fokus? Oke. Dan tadi ada 3 kelompok belajar. Masih ingat 3 kelompok belajarnya apa? Masih. Kelompok belajar pertama ini kelompok apa? Audio. Audio. Yang ini kelompok apa? Visual. Yang itu kelompok apa? Oke, berarti happy belajar menggunakan kelompok belajar seperti ini? Happy. Oke, tepuk tangan dulu untuk 4.